Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kesehatan, keselamatan, perlindungan Allah, rezeki yang berlimpah ruah, umur panjang yang barokah senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada kita sekalian. Amin, amin, ya robbal alamin. Para sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa pendapat dari para ulama tentang kelahiran Dajjal. Salah satu pendapat adalah bahwa Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Dajjal terlahir dengan nama Musa. Kata ini diambil dari bahasa Mesir yang berarti terapung. Karena memang masa kecil Dajjal ini terapung di atas air karena bencana tsunami di negeri Samirah, Palestina. Nama lengkap dari Dajjal adalah Musa Samiri, yang artinya Musa dari negeri Samirah. Jadi intinya ada dua nama Musa saat itu dari golongan Bani Israel, yaitu Musa bin Imran yang akhirnya menjadi Nabi Rasul Allah, dan yang kedua adalah Musa Samiri yang merupakan cikal bakal Dajjal dan utusan iblis laknatullah. Menurut beberapa pendapat ulama bahwa Dajjal ini dilahirkan oleh seorang dari kalangan keluarga penyembah patung sapi, berhala sapi. Dalam Al-Quran disebut sebagai anak sapi atau ijlu. Dan Dajjal ini lahir dari perkawinan sedarah, sehingga dampak atau akibat dari perkawinan yang sedarah itu menjadikan Dajjal ini menjadi manusia yang cacat, di mana matanya yang sebelah adalah buta. Dan sejak kelahirannya Dajjal ini tidak mau menyusui kepada ibunya dan selalu tertidur, sehingga akhirnya mengakibatkan payudara ibunya itu mengalami pembengkakan yang luar biasa, menimbulkan panas yang sangat luar biasa, sehingga akhirnya 2 bulan kemudian ibunya Dajjal ini meninggal dunia. Pada saat ibunya meninggal dunia itu, beberapa saat kemudian ada gempa yang dahsyat di negeri Samirah. Gempa ini terjadi di dasar lautan yang menimbulkan tsunami yang sangat besar, sehingga akhirnya seluruh negeri itu hancur dilibas oleh banjir tsunami. Hampir semua penduduknya tidak ada yang tersisa. Lalu saat ada musibah ini, Allah mengutus Jibril, malaikat Jibril, untuk menyelamatkan bayi Samiri, yaitu calon Dajjal itu. Singkat cerita, bayi Samiri atau bayi Dajjal ini diselamatkan oleh malaikat Jibril ketika bayi itu terapung-apung di atas laut. Kemudian diselamatkan oleh malaikat Jibril, dibawa ke dalam sebuah gua. Dan di dalam gua, di tengah pulau yang terpencil itulah Samiri dirawat oleh malaikat Jibril, di mana menurut beberapa ulama Samiri atau Dajjal kecil ini diberi air susu dari surga yang keluar dari jempol malaikat Jibril. Begitulah setiap hari bayi Dajjal atau Samiri ini dibesarkan di dalam asuhan malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga karena dia dirawat oleh malaikat Jibril, maka tentunya Musa Samiri ini, yaitu Dajjal kecil ini, mempunyai banyak pengetahuan tentang malaikat Jibril. Salah satunya adalah bahwa dia tahu bahwa setiap benda yang disentuh oleh malaikat Jibril bisa hidup, seolah-olah ada rohnya. Sehingga malaikat Jibril diberi gelar oleh Allah sebagai Ruhul Kudus atau Ruhul Amin. Dan bahkan ada yang menerangkan ketika Nabi Isa menghidupkan orang-orang mati di hadapan Bani Israel, saat itu Jibril lah yang diutus oleh Allah untuk membantunya dengan cara menempelkan sayapnya di atas kuburan, sehingga akhirnya Nabi Isa atas seizin Allah bisa menghidupkan orang-orang mati di hadapan kaum Bani Israel saat itu. Pengetahuan-pengetahuan tentang ini